tanah Banten yang syarat sejarah, jejak para ulama terpatri kuat dalam ingatan masyarakat. Salah satunya adalah Syekh Maulana Mansyuruddin, ulama besar yang dikenal luas di wilayah Cikaduen, Kabupaten Pandeglang. Namanya hidup dalam tradisi, dakwah, dan peninggalan yang masih berdiri hingga kini. Ia bukan hanya penyebar agama, tetapi juga pembimbing umat dan pembangun peradaban. Pengetahuan masyarakat tentang Syekh Mansyuruddin itu ada dua ya. Beliau adalah tokoh sangat berpengaruh sebelum Kesultanan Islam berdiri. Itu satu versi ya. Versi kedua, Syekh Mansyuruddin itu nama lain dari Sultan Haji. Sultan Haji itu anak dari Sultan Ageng Tirtayasa. Beliau menurut legenda itu berhaji, lalu kemudian di tengah laut beliau tukar ya. Yang datang adalah bangsa jin yang menyerupai Sultan Haji, lalu kemudian namanya kemudian dikenal Syekh Mansur. Nah, dua pengetahuan masyarakat ini ya, satu ilmiah bisa dibuktikan ya, dan yang lain itu berbentuk legenda, berbentuk cerita, dan ada naskahnya seperti itu. Dan Syekh Mansyuruddin ini meskipun dengan dua versi pengetahuan masyarakat itu, memang beliau adalah tokoh yang ada, maksudnya tempat makamnya diziarahi, ramai, dan salah satu tempat yang memang Sultan Banten, pendiri kesultanan saat beliau belum mendirikan kesultanan, itu berziarah dan berguru di pesantren Syekh Mansyuruddin ini. Adapun asal-usulnya, apakah beliau native Arab begitu ya, apakah beliau adalah hybrid, adalah generasi dari orang tua yang kawin-mawin dari pendakwah dari sana, kawin-mawin dengan orang Melayu atau orang Nusantara, itu belum banyak dikenal ya. Seperti itu. Cuma ada penelitian bahwa batu nisan yang ada di komplek makam Syekh Mansyuruddin ini, batu nisannya jauh lebih tua dari batu nisan yang ada di komplek makam-makam Sultan Banten di Kesultanan Banten, seperti itu. Syekh Mansyuruddin itu berarti mengedepankan dakwah yang sangat persuasif. Buktinya saat Banten masa Hindu, masa Buddha ya, Kerajaan Banten Girang, beliau diberikan izin, diberikan perlindungan, dan dengan nyaman mengajarkan ajaran Islam kepada para santrinya. Dan kenapa tokoh-tokoh besar datang, berarti beliau sangat harismatik dan mengedepan dakwah yang damai, dakwah bilhal, dan dakwah yang menyebabkan raja-raja Banten pra-Islam dulu ya tidak beroposisi dan bahkan melindungi. Berarti beliau mengedepankan akhlak, mengedepankan harmoni, sambil menanamkan ajaran-ajaran Islam yang sesuai dengan kearifan lokal. Saya kira itu seperti itu. Kalau Syekh Mansyuruddin dengan kerajaan pra-Islam, saya tidak tahu persis, tetapi yang pasti lokasinya memang ada di daerah yang terhubung ke Sungai Ciliman, yang Sungai Ciliman ini muaranya ke Teluk Lada ya. Dan Teluk Lada ini adalah tempat pelabuhan untuk mengirimkan lada-lada dari Banten, dan itu pra-Islam. Nah, beliau membangun satu tempat dakwah di sana, itu artinya mungkin tempat itu dahulu adalah sangat ramai. Dan kenapa Sultan Banten yang pertama, Syekh Hidayatullah Maulana Hasanuddin datang, bahwa beliau kalau tokoh yang sangat berpengaruh, dan dengan mendapatkan restu, dukungan, dan nasihat-nasihatnya menyebabkan pendirian entitas politik kesultanan
dan dakwah Islam di wilayah utara akan berjalan dengan lancar. Seperti itu. Pada masa kejayaan Kesultanan Banten, wilayah ini menjadi pusat perdagangan sekaligus pusat penyebaran Islam di Nusantara. Di tengah dinamika sosial dan politik itulah, Syekh Maulana Mansyuruddin hadir sebagai ulama yang membawa pendekatan dakwah yang lembut dan membumi. Beliau diyakini hidup pada masa perkembangan Islam yang pesat di Banten. Dakwah tidak dilakukan dengan paksaan, melainkan melalui pendekatan budaya, pendidikan, dan keteladanan. Masjid menjadi pusat dari seluruh aktivitas dakwah Syekh Maulana Mansyuruddin. Di tempat inilah beliau menyampaikan ajaran Islam, menyelesaikan persoalan umat, dan membangun solidaritas masyarakat. Masjid bukan sekadar tempat sholat, ia menjadi ruang pendidikan, musyawarah, dan pembentukan karakter. Arsitekturnya yang sederhana mencerminkan nilai kerendahan hati dan kedekatan dengan rakyat. Alhamdulillah, ini menurut pengetahuan saya itu kurang lebih tahun 72. Belum mulai, bukan awal. Mulai dikenal itu banyak tamu orang yang berziarah tahun 72. Kalau menurut sejarah itu 1687 menurut sejarah, tapi Allah alam itu. Pertama tertib, dalam arti tertib di sana pertama untuk menyimpan sendal, jadi ada badan sendal. Kedua, di situ nanti ada penerimaan tamu, ada beberapa tamu, ada pengurus, ada ketuanya, ketua kenadiran sini namanya. Setelah itu nanti untuk proses yang ketiga itu tamu baru dipadu oleh petugas itu pun yang membutuhkan. Kalau tidak membutuhkan ya kita silakan sendiri-sendiri aja. Jadi istilahnya tidak semua tamu dipandu oleh petugas di sini, enggak. Itu kita bicara secara akal. Itu menurut kesepuh dulu di sini kita untuk membatasi jarak dengan seseorang, terutama dengan wali Allah. Harus jaga jarak, kita harus penyesuaian, kita berhadapan dengan siapa, terutama supaya kita paham, kita juga berhadapan dengan atasan kita harus ada penyesuaian, apalagi dengan seorang wali Allah, itu diantaranya. Hingga kini masjid tersebut masih digunakan. Ia menjadi saksi bisu perjalanan dakwah masyarakat Cikaduen. Sebagai ulama, Syekh Maulana Mansyuruddin juga mendirikan majelis taklim dan cikal bakal pesantren. Di tempat inilah para santri belajar ilmu agama secara mendalam. Pesantren yang dirintisnya sederhana, berbasis surau dan rumah panggung. Namun dari sinilah lahir generasi penerus dakwah yang menyebarkan Islam ke berbagai pelosok Banten. Pendidikan yang diajarkan menekankan akhlak, kedisiplinan, dan keteladanan. Warisan sistem pendidikan itu masih terasa dalam tradisi pesantren Banten hingga kini. Syekh Mansyuruddin itu ada wawacan Syekh Mansur. Jadi naskah ini saking legendarisnya itu dikopi oleh seorang orientalis yang mendatangi ke sana, Sulhugronya, dan naskah ini disimpan di Universitas Leiden dan sudah menjadi bahan kajian para sarjana dari Jerman, dari Indonesia, dari mana-mana, wawacan Syekh Mansyuruddin, dan menjelaskan tentang pengetahuan masyarakat tentang tokoh ini dan kebesaran namanya
serta legenda-legenda di balik ketokohannya, seperti itu. Syekh Mansuruddin itu sudah menjadi semacam tokoh karismatik yang orang mendatangi makamnya untuk mendapatkan keberkahan, sekaligus juga bagian dari mungkin penebalan jati diri, identitas, dan yang paling pasti salah satu wisata religi terpenting di Banten selain makam Maulana Hasanuddin itu makam Syekh Mansuruddin. Jadi ini artinya bahwa beliau jauh sesudah wafatnya pun menjadi magnet yang mendatangkan kerinduan orang akan masa lalu dan sekaligus juga untuk penebalan jati diri dan identitas. Orang modern itu membutuhkan spiritualitas dan mencari spirituality tidak hanya duduk termenung sambil sembahyang, tapi juga mendatangi makam-makam orang suci yang bisa menginspirasi dia sehingga bisa menuntun memberikan guidance dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Jadi itu yang sisi penting kenapa makam beliau selalu ramai dikunjungi. Karena sesungguhnya bukan wali tersebut yang mendapatkan manfaat, tapi pengunjung sesungguhnya mendapatkan manfaat spiritual dengan membaca, mendengar, lalu melantunkan beberapa doa sambil dia sendiri mencari makna baru dengan kunjungannya ke makam tersebut. Seperti itu. Salah satu peninggalan bersejarah di makam Syekh Maulana Mansyuruddin adalah sebuah gentong pusaka, benda sederhana yang diyakini menjadi saksi bisu perjalanan dakwah dan karomah beliau di tanah Banten. Nah, gentong pusaka itu salah satu peninggalannya beliau, waliullah Syekh Maulana Mansyuruddin. Itu diantaranya itu pusaka gentong itu kan untuk air itu berarti untuk diminum. Dan lagi wasiat itu kan untuk wasiat kita menitipkan itu salah satu airnya untuk diminum, terutama untuk keluarga dan warga masyarakat yang berziarah kemari itu disediakan air. Itu diantaranya untuk kesehatan, itu pun tergantung keyakinan kita. Dan jelas untuk diminum air itu peninggalan si wasiat gentong pusaka itu. Yang di sampingnya beliau itu istrinya, Nyai Ratu Jamilah. Adapun di sekitarnya, Allah alam para sahabat, Allah alam para keluarga. Yang pasti orang dekatnya beliau. Nggak mungkin rakyat biasa kan ya. Secara tauhid akal nggak mungkin. Yang pastinya orang dekatnya beliau itu. Itu dia antara ilmu tauhid untuk keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu tauhid. Kalau bicara kelebihan beliau itu sesuai dengan niat kita. Yang pertama kita tetap minta kepada Allah Subhanahu wa taala kita melalui ziarah, tawasul untuk menyambungkan doa melalui karomahnya beliau sesuai niat ataupun keinginan kita masing-masing. Terutama niat yang ridho Allah Subhanahu wa taala itu. Bukan niat Isa di luar. Terutama dalam kehidupan masyarakat. Dari mulai masuk ke sini mobil sampai ke sini ke wilayah Syekh Mansur itu bisa menghidupkan secara syariat. Dakwah Syekh Maulana Mansyuruddin dikenal santun dan adaptif. Beliau mendekati masyarakat melalui tradisi lokal, memperkenalkan nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini membuat Islam diterima luas tanpa konflik berarti. Kehadiran beliau membawa perubahan sosial. Masyarakat menjadi lebih tertib dalam ibadah dan kehidupan bermasyarakat. Hingga kini, tradisi haul dan ziarah menjadi bukti kuat penghormatan masyarakat atas jasa beliau. Haul Syekh Maulana Mansyuruddin itu diadakan tiap-tiap tanggal 1 Muharram yang bertepatan dengan tahun baru Islam. Dirayain seperti pertama-tama kan seperti kita acara nggak jauh dari kota-kota. Kita biasa diadakan memanggil, mengundang masyarakat, ya kira 4-5 desa mengundang. Lalu situ kami selaku pengurus ini
Jadi harus ada tuh bawa nasi, baskom ya, tahu baskom. Ya, ukuran 2 liter, sanggup 1 liter. Tidak harus kan, itu ditentukan per orang berapa bawa baskom itu. Bukan lagi masyarakat sekitar di sini. Bukan apa lagi yang dari desa-desa banyak juga ikut sodako. Kenapa ikut sodako? Dia merasakan, pertama menerima, kedua merasa, apa menerima? Walaupun jarang siapa akan minta bantuan ke rumahnya lewat jarah-jarah itu diantaranya kegiatan. Biasa ada ceramah, sama maulid juga, maulid Rajab juga sama aturan seperti itu. Kalau haul itu pribumi ke pengurus sini yang punya hajat itu yang terdepan. Kalau masyarakat kan masyarakat sekitar atau RT itu diantaranya itu. Ini wallahualam ya. Ya tidak faktanya sejarah ya. Nah di mana beliau dulu melaksanakan ibadah haji di Mekah Tanah Suci, melaksanakan rukun Islam yang kelima. Nah di mana beliau mau pulang ke Banten dengan kudrat irdah Allah Subhanahu wa taala, keyakinan kepada Allah, yakin beliau pulang melalui jalan dasar bumi. Beliau selulup di sumur Jam-Jam, jalan dasar bumi, muncullah di Batu Quran, di kampung Kupah Handap. Itu perjalanan satu itu. Yang apa yang saya sebut karomah. Dan yang kedua, di mana beliau waktu syiar agama Islam di Banten, terutama Banten Selatan. Nah begitu beliau terasa lelah, capek, lalu beliau istirahat di suatu tempat, yaitu di Kampung Mantiu. Lalu beliau istirahat, duduk sambil bersandar di pohon-pohon waru. Lalu waru tersebut jadi doyong condong. Mirip seperti manusia menghormati kepada manusia. Jadi sampai saat sekarang nggak ada yang luruskan waru. Wallahualam mitos ataupun fakta wallahualam yang pasti sampai saat sekarang nggak ada yang waru yang lurus. Itu diantaranya. Nah begitu beliau duduk istirahat lama-lama, lalu beliau mendengar harimau, auman harimau di pantai. Menurut sejarah di Manting itu kurang lebih 15 kilometer. Lalu beliau deketin, setelah dideketin, namanya kan beliau tahu bahasa binatang. Berhenti tadi aumannya. Seolah-olah minta tolong, ya pasti minta tolong. Lalu beliau berkata, saya mau menolong kamu asal kamu sanggup atas permintaan saya. Lalu beliau sanggup. Di antaranya sangat itu ya begini perjanjiannya. Ini untuk semua nih sejarah nih, ilmu nih. Nanti siapa saja, kapan saja, dan di mana saja yang ketemu dengan kamu, kata beliau, berarti dengan harimau ya, atau dengan keturunan kamu yang menyebut nama saya, jangan sampai kamu ganggu. Contohnya begini. Kita ketemu di hutan dengan harimau, jangan mengganggu saya anak cucunya saya Mansur Cikadun. Itu udah syarat keyakinan hati, tanpa amalan wiridan, tanpa puasa nggak ada. Itu khusus anak cucu yang ke beliau. Berikut kita yang mengakui itu silakan. Kalau ketemu di perjalanan atau di hutan belantara ada harimau, cukup mengatakan jangan mengganggu saya cucunya saya Mansur Cikadun. Udah. Nggak ada puasa, nggak ada amalan, nggak. Cukup itu aja, ilmu itu. Itu diantara itu. Kompleks makam Syekh Maulana Mansyuruddin menjadi destinasi ziarah spiritual. Di tempat inilah masyarakat mengenang perjuangan beliau. Warisan terbesar bukanlah bangunan, melainkan nilai dan ajaran yang terus hidup. Keikhlasan, keteguhan, dan kesederhanaan menjadi pelajaran lintas generasi. Syekh Mansyuruddin itu sudah menjadi semacam tokoh karismatik yang orang mendatangi makamnya untuk mendapatkan keberkahan, sekaligus juga bagian dari mungkin penebalan jati diri, identitas, dan yang paling pasti salah satu wisata religi
terpenting di Banten selain makam Maulana Hasanuddin itu makam Syekh Mansyuruddin. Jadi ini artinya bahwa beliau jauh sesudah wafatnya pun menjadi magnet yang mendatangkan kerinduan orang akan masa lalu dan sekaligus juga untuk pendebalan jati diri dan identitas Muslim seperti itu. Yang pasti selalu ada karena tidak mungkin satu tokoh dengan yang lainnya itu tidak berhubungan karena para ulama ini sangat sadar konektivitas melalui jalur transportasi darat maupun jalur laut dan kedatangan mereka sendiri dari tempat yang jauh itu karena ada koneksi fasilitas kapal, kemudian keamanan kargo barang yang dia bawa, sekaligus juga perlindungan pengajaran dia itu tidak lepas dari koneksi dan jejaring yang dia buat sehingga dia bisa melaksanakan dakwahnya secara berkelanjutan seperti itu. Di tengah arus modernisasi, jejak Syekh Maulana Mansyuruddin mengingatkan kita pada pentingnya dakwah yang damai dan membangun. Dari masjid sederhana, dari pesantren kecil, lahir cahaya peradaban. Banten tidak hanya dikenal sebagai tanah para jawara, tetapi juga tanah para ulama. Dan nama Syekh Maulana Mansyuruddin akan terus hidup dalam doa, tradisi, dan sejarah umat.